Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kakak solih dan solihah? Sedita Al-Ma'mur Wagar. Semoga di suasana Ramadan ini teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustadz akan membawakan sebuah materi kultum yang berjudul meraih pahala di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah teman-teman. Nah, siapa yang mau mendapatkan pahala? Nah, tentunya semuanya mau dong, gitu ya. Ustadz juga mau, gitu ya. Nah, puasa di bulan Ramadan kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, ya, di mana dalam suatu hadis qudsi bahwa amalan Nabi Adam itu untuknya, gitu ya. Tetapi amalan puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Nah, inilah keistimewaan dari bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, ya. Jadi ketika kita puasa, ya, kita akan mendapatkan pahala yang akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa ibadah puasa ini untuk Allah, gitu ya, untukku dan aku yang akan membalasnya kepada hamba-hambanya. Nah, Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah. Semoga makin semangat teman-teman semuanya untuk melaksanakan puasa, gitu ya. Dan tentu harus diingat, ya, ketika di bulan Ramadan ini teman-teman harus tetap menjaga adabnya, menjaga tingkah lakunya, perilakunya agar tidak sia-sia puasanya, ya. Dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkannya hanya lapar dan haus saja. Siapa yang mau, gitu ya, sudah berpuasa pagi-pagi hingga sore hari hingga maghrib, tetapi yang didapatnya hanya lapar dan haus. Masya Allah. Jadi percuma dong puasanya. Nah, jadi teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Itu karena tidak menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, contoh, tidak menjaga perkataannya. Mulutnya tidak dijaga dari perkataan-perkataan yang kotor. Mulutnya tidak dijaga dari perkataan-perkataan yang sia-sia, gitu ya. Kemudian tingkah lakunya tidak dijaga dari tingkah laku yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti meledek temannya, gitu ya, membuli temannya dan lain sebagainya. Nah, hati-hati yang seperti ini. Nah, yang ketika kita puasa malah kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya, Masya Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu usia nabi-nabi terdahulu? Nah, betul sekali. Ada yang 900 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 400 tahun. Masya Allah, lama banget ya, gitu ya. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun saja. Masya Allah, berbanding jauh ya. 900 dibanding dengan 70, itu hampir 11 kali lipat ya, gitu ya. Nah, di mana umat-umat Nabi terdahulu, gitu ya, itu yang berusia ratusan tahun, itu mereka bisa lakukan untuk beribadah kepada Allah. Dan bayangkan pahalanya betapa banyaknya ya, gitu ya, ketika usia yang banyak tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Apalagi di zaman dulu tidak banyak hal-hal ataupun media-media untuk melalaikan mereka seperti sekarang, gitu ya. Ada HP, gitu ya. Kemudian ada aplikasi YouTube sehingga bisa bisa berjam-jam untuk nonton, gitu ya. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya yang bisa melalaikan
gitu ya, melalaikan waktu yang kita miliki, gitu. Padahal waktu zaman nabi-nabi terdahulu itu belum ada seperti itu, dan usianya itu rata-rata antara 900 tahun, ada yang 400 tahun, ada yang 600 tahun. Nah, maka itu ya, ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, ini Allah berikan keistimewaan. Apa itu? Yaitu bulan Ramadan. Ya, di mana di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari, ya, ada satu hari yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ya. Nah, usia kita mungkin rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika kita di bulan Ramadan mendapatkan pahala 1000 bulan tersebut, ya maka kira-kira kalau dari 1000 bulan itu dikonversi menjadi tahun, itu kira-kira 83 tahun. Masya Allah. Dalam satu hari ketika kita mendapatkan satu malam itu, mendapatkan kebaikan di malam itu, kita mendapatkan kebaikan selama 83 tahun. Masya Allah, umur kita aja belum tentu sampai 80 tahun. Ada yang tahu malam itu malam apa namanya? Betul sekali, malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, teman-teman, jadi inilah keistimewaan kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita memaksimalkan pahala, kita meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, ya, dengan meninggalkan sesuatu yang dapat merusak pahala kita. Ya, di antaranya adalah tadi ya, berkata-kata yang tidak baik, kemudian bertingkah laku tidak baik, kemudian tidak berbakti kepada orang tua. Itu yang akan membuat pahala amal kita sia-sia. Kita berpuasa, tapi yang kita dapat hanya lapar dan dahaga saja, lapar dan haus saja. Masya Allah. Ya, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kultum yang Ustadz sampaikan, ya, semoga bermanfaat, semoga menambah semangat teman-teman dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan bersemangat juga meraih pahala, ya, dengan tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan menjaga adab kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, agar puasa yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.